Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Putri Ayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 254-25426. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya di SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Gimana kabar antum hari ini? Kelas Umar Hayam. Siap. Kelas Umar Hayam. Siap. Kelas Umar Hayam. Siap. Siswa kelas Umar Hayam, apa kabar? Baik. Siapkah antum semua untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas Umar Hayam semuanya. Hebat, Ustazah bagaimana? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Dah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Siap. Siap. Dah, sekarang coba antum lihat kiri dan kanan antum. Apakah ada teman-teman antum yang tidak hadir? Berarti hadir semua? Wah, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme antum dan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, semuanya tolong antum berdiri terlebih dahulu. Dah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, duduk kembali antum. Dah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan teknik stop terlebih dahulu. Pertama, kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Antum duduk tegak senyaman mungkin. Kemudian, ambil nafas secara perlahan, ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Dah, coba kita ulangi sekali lagi. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan. Dah, bagaimana perasaan antum? Lebih apa? Lebih tenang. Apa lagi? Lebih
rileks. Dah, lebihnya nyaman. Dah, masih semangat? Dah, masih semangat? Coba kita tepuk semangat. Dung 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 dung. Dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Dah, udah siap untuk belajar hari ini? Dah, kalau antum siap untuk belajar, simpan semua yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Dah, sekarang soleh-soleh ustazah semua, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang panca indera. Siapa yang masih ingat ada berapa macam panca indera kita? 5. Yang pertama, mata 2, hidung 3, telinga 4, lidah atau mulut? Lidah. Yang kelima, kulit. Nah, salah satu panca indera kita adalah mata. Apa fungsi mata kita? Untuk melihat. Mata kita mempunyai fungsi atau manfaat yang sangat luar biasa sekali. Kita dapat melihat dengan bantuan apa? Kita dapat melihat ini adanya apa? Adanya cahaya. Coba untuk bayangkan, kita berada di tempat yang sangat gelap gulita, tidak ada sedikit pun cahaya. Dapatkah kita bisakah kita melihat? Tidak. Jadi mata kita tidak bisa bekerja tanpa adanya cahaya. Kemudian ustazah mau bertanya sama antum, pernahkah antum di rumah pada malam hari mengalami pemadaman listrik atau mati lampu? Pernah. Apa yang antum lakukan atau ayah bunda antum lakukan biar menjadi terang atau bisa melihat? Menghidupkan lilin. Apa lagi? Menggunakan senter HP. Kemudian coba antum bayangkan kenapa kita bisa lokal kita atau kelas kita ini menjadi terang tanpa kita menghidupkan lampu. Adanya cahaya apa? Cahaya matahari. Apa hubungannya dengan jendela kelas kita? Supaya masuk cahaya. Coba antum bayangkan jika kita di kelas tidak punya ventilasi, tidak mempunyai jendela kelas, apa yang terjadi? Akan gelap. Coba antum bayangkan cuman dinding saja di sini tidak ada kaca atau ventilasi, maka ruangan ini akan menjadi apa? Gelap karena tidak ada masuknya cahaya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang cahaya dan sifatnya. Di mana tujuan nanti antum setelah belajar ini, antum mampu mengenal dan membuktikan sifat-sifat cahaya nantinya melalui stasiun-stasiun percobaan. Kemudian yang kedua, antum dapat mengaitkan sifat cahaya ini dengan kaitannya bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, setelah belajar ini antum dapat lebih bersyukur atau mensyukuri lagi bahwa cahaya merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya antum tahu apa itu cahaya? Atau apa sumber energi cahaya yang paling besar di dunia ini apa? Cahaya matahari. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak video berikut ini. Nah, dari video tadi apa yang dapat antum tangkap? Sumber cahaya yang paling terbesar di muka bumi tadi apa? Cahaya matahari. Ada berapa macam sifat cahaya? 5. Yang pertama apa? Dapat merambat lurus. Contoh merambat lurus, ketika kita dalam ruangan ada cahaya matahari masuk melewati ventilasi atau jendela kaca, yang antum lihat rambatan cahayanya bagaimana? Lurus atau berkelok? Lurus. Ada pernah antum lihat berkelok-kelok cahaya? Makanya artinya cahaya merambat
lurus. Yang kedua tadi apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Makanya di dasar sungai antum masih bisa melihat batu-batuan atau ikan di dalam perairan. Kemudian ketika cahaya masuk melewati jendela kelas kita akan masuk karena apa? Jendela berwarna bening. Yang ketiga tadi cahaya dapat dipantulkan. Contohnya di dalam kehidupan kita apa? Ketika antum bercermin, antum tiap pagi sebelum ke sekolah bercermin tak? Antum bisa melihat pantulan diri antum di dalam cermin karena cahaya sifatnya dapat dipantulkan. Yang keempat tadi dapat dibiaskan. Contohnya pernah antum mandi ke kolam renang. Antum mandi ke kolam renang, dari atas antum lihat ternyata kolam renang kodang dangkal. Setelah antum mencebur ke dalamnya, ternyata antumlah tenggelam jantung. Karena apa? Karena cahaya membiaskan atau membelokkan cahaya, karena ada dua kerapatan mediumnya, yaitu medium dari luar udara dan di dalam apa? Air. Jadi kalau dia dua medium yang dilaluinya, maka cahaya dibiaskan atau nanti dibelokkan. Kemudian yang kelima terakhir apa sifat cahaya? Diuraikan. Disinilah yang terjadinya peristiwa apa? Pelangi. Pelangi terjadi karena ada butiran-butiran hujan terkena cahaya matahari, makanya diuraikan oleh cahaya menjadi warna-warna pelangi. Ada berapa macam warna pelangi? Megikuhibini. Jadi terjadinya pelangi itu merupakan contoh sifat cahaya yang dapat diuraikan. Nah, sekarang coba kita menyanyikan lagu sifat cahaya. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipatukan, 3 bisa tembus, yang pedih, 4 dibiarkan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Sekarang kita belajar dengan cara yang seru dan menyenangkan, yaitu kita akan membuktikan kelima sifat cahaya tadi melalui stasiun percobaan. Nah, di mana nantinya Ustazah akan membagi antum menjadi 5 kelompok. Nanti Ustazah bagikan LKPD ini sama antum. Kemudian antum tiap-tiap kelompok pergi ke stasiun percobaan yang ada di samping antum. Coba antum lihat. Stasiun pertama itu berarti kita membuktikan cahaya yang bagaimana? Cahaya merambat lurus. Di stasiun kedua kita membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga sampai kelima, di stasiun kelima antum buktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Sekarang saya bagi kelompok. Kelompok 1 Arkan, kelompok 2 Fran, 3 Said Tengah, 4 Anissa, dan 5 kelompok Valih. Dah, sekarang coba kelompok 1 siapa? Antum kelompok 1 akan pergi kemana? Ke stasiun 1. Begitu. Kelompok 2 Frans akan pergi kemana? Ke stasiun 2. Kelompok 3. Stasiun 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5 akan ke stasiun 5. Tugas antum setelah antum membuktikan sifat cahaya di tiap stasiun, pergi lagi ke stasiun berikutnya. Contoh, kelompok Said stasiun 3. Berarti nanti kalau telah selesai di stasiun 3, antum pergi kemana? Stasiun keempat. Valih misalkan di stasiun 5, kalau telah selesai membuktikan cahaya dapat diuraikan, maka akan pergi ke stasiun mana? 1. Begitu seterusnya bergiliran sampai antum mencoba atau membuktikan kelima
sifat cahaya. Fahim tum? Dah, kalau paham antum, sekarang saya bagikan LKPD per kelompok, bikin nama anggota kelompok antum. Kemudian setelah, dah coba antum dengarkan, tepuk 5. Dan setelah antum membuktikan, antum isi pertanyaan yang di dalamnya, oke? Kelompok 1 langsung ke stasiun 1. Kelompok 2 lanjut ke stasiun 2. Kelompok 3 lanjut ke stasiun 3. Lah, kelompok 4 Rafif langsung ke stasiun 4 dan kelompok 5 langsung ke stasiun 5. Nah, antum buktikan. Ini antum buktikan. Langsung bawa mana apanya tadi? LKPD-nya. Lah, catat apa yang pembuktian antum seperti apa? Catat. Kalau udah selesai, lanjut ke stasiun berikutnya. Coba lihat sini, jangan sini nak. Nampak nak? Tidak tembus. Kalau ini coba. Tembus. Oke, mana LKPD-nya? Antum isi jawab apa yang antum. Ini yang stasiun 1. Antum di stasiun berapa ini? Stasiun 1 udah antum coba. Ini dia nak. Udah dipraktekkan. Apa? Merambat lurus. Jawab dulu. Apa yang terjadi kirana? Akan menembus. Tapi kalau yang berwarna tidak menembus. Oke. Dah, kelas Umar Hayam. Tepuk 5. Dah, sekarang antum fokus. Dah, setelah antum praktikum tadi atau melakukan percobaan, kita akan presentasi lagi ke depan. Caranya bagaimana? Tiap kelompok nanti akan mempresentasikan satu kelompok satu stasiun. Caranya antum cabut amplop yang sudah siapkan ini. Jadi nanti perwakilan satu kelompok mengambil satu amplop. Kemudian di stasiun berapakah antum mendapatkan untuk present? Dah, satu orang perwakilan tiap kelompok untuk mengambil amplop di depan. Dah, siapa yang mendapatkan stasiun 1 angkat tangan? Oke, stasiun 2. Stasiun 2. Oke, kelompok Fatia. Stasiun 3. Oke, stasiun 4. Oke, stasiun 5. Tetap kelompok 5 di stasiun 5. Oke, jadi sekarang yang mempresentasikan kelompok 2 di stasiun 1. Nah, antum yang kelompok 2. Suaranya antum besarkan, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dan kelompok akan menampilkan hasil percobaan kami oleh yang membacakan. Oke. Apa kesimpulannya? Kita bisa tahu sifat cahaya. Apa sifat cahayanya yang membuktikan? Cahaya dapat merambat. Oke. Ada lagi yang menanggapi? Dah, sekarang kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dengan tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Dah, tutup lagi. Sekian presentasi kelompok 2 kami akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, coba antum dengar. Jadi kelompok
Kelompok 2 tadi membuktikan cahaya yang bagaimana? Bisa Merambat lurus. Tadi ada bendanya apa? 2 karton. 2 karton ketika kita kasih senter di sini misalkan harus sejajar, maka dia merambat lurus. Ada yang tadi lihat cahayanya bengkok-bengkok? Tidak. Makanya kita bisa membuktikan sifat cahaya merambat lurus. Oke. Kemudian kelompok stasiun 2 yang mendapatkan stasiun 2. Kelompok 3, 4 antum nak? 3. Oke, kelompok baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada gelas bening bagaimana? Dapat menembus. Oke, pertanyaan berikutnya. Tapi berwarna bagaimana? Dia tidak menembus. Oke, lanjut. Nah, oke. Apa jawabannya? Tidak juga menembus. Oke, kesimpulannya apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Coba antum tanyakan, adakah tanggapan atau jawaban lain dari teman-teman antum? Adakah Teman-teman menanyakan atau ada jawaban yang berbeda dari kelompok 3? Ada tanggapan yang lain? Berarti sama semua yang antum dapatkan. Sama. Coba yang berbeda. Rafif. Kelompok Rafif coba antum tanggapi. Apa yang membedakan antum dengan kelompok 3? Coba bacakan. Di bagian mana? Nomor 2. Oke. Apa yang kelompok Rafif dapatkan? Pada benda bening tapi tidak gelap, dia berwarna. Apa jawabannya? Dengan kelompok 3. Sekarang coba kita buktikan. Pertanyaan pertama, ini bening berwarna atau bening saja? bening saja? Coba kita buktikan, oke? Tembus atau tidak? Tembus. Berarti benar. Sekarang ini bening berwarna atau bening gelap atau tidak berwarna atau gelap? Bening dia tapi berwarna. Kalau bening itu kan masih bisa antum lihat airnya di dalam. Bening tapi dia Toska. Coba kita uji ya, ini dia tembus atau tidak? Oke. Tembus atau tidak? Tembus ternyata. Coba ini lagi. Ini bening atau tidak? Oh, botol antum. Ini coba kita buktikan. Tembus atau tidak? Ya. Tidak. Berarti yang benda yang berwarna tidak bening atau gelap, dia tidak akan tembus. Juga antum perbaiki. Sekarang kita kasih aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 4 dengan tepuk tangan. Ampu suwo. Ampu kida, duo ampu santit. Dah lanjut kelompok terakhir. Oke, ya moderator lanjut nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Tentang percobaan kami di stasiun. stasiun 5. Oke, bacakan. Apa yang kamu lihat pada Apa yang antum lihat? Terlihat warna. Oke, tutup lagi. Sekian dari kelompok. kelompok 5 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sekarang Soleha Ustazah tepuk 5. Nah, sekarang antum fokus ke depan. Setelah kita belajar tadi menggunakan stasiun-stasiun percobaan, apa yang antum dapatkan? Apa? Mengetahui sifat-sifat cahaya. Oke, ternyata cahaya tidak hanya membantu kita dapat melihat, tetapi ternyata selama ini dalam kehidupan sehari-hari kita sangat berguna. Nah, apa contohnya tadi? Contohnya cahaya bisa dipantul. Ketika bercermin antum, jadi pantulan diri kita terpantulkan ke cermin. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan kehidupan kita? Cahaya merambat lurus. Ketika ruangan kelas kita melewati jendela kaca, misalkan kalau tidak ada jendela kaca, bisa ruangan kita ini terang? Tidak. Makanya guna cahaya juga menyinari kelas, karena dia dapat menembus benda bening. Kemudian ketika antum di kolam renang tadi, ketika di dalam kolam renang terlihat dangkal, tetapi ternyata dia dalam. Jadi ternyata kita belajar cahaya tidak hanya digunakan untuk melihat, tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Yang pertama, cahaya memiliki banyak sifat. Ada berapa sifat yang kita cobakan tadi buktikan? 5. Yang pertama, Franz, apa sifat cahaya yang pertama? Merambat lurus. Oke, yang kedua? Cahaya dapat diuraikan. Yang ketiga? Dapat dibiaskan. Yang keempat? Cahaya dapat dipantulkan. Yang kelima? Cahaya dapat diuraikan. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan antum? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat seru. Kemudian senang, menyenangkan. Kemudian mau pembelajaran seperti apa antum lagi besok? Maunya apa lagi? Eksperimen lagi atau praktikum lagi? Apa lagi? Menggunakan games. Apa lagi? Belajar di luar. Oke. Nah, sekarang untuk tugas rumah antum amati peristiwa cahaya apa yang terjadi di rumah. Kemudian antum tentukan sifat cahaya apa yang terjadi. Oke? Paham? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah kita terlebih dahulu, yaitu lagu Kampuang Nan Jawa di Mato. Oke, 1, 2, 3. Kampuang Nan Jawa di Mato, Gunung Sangsai berkuliang, dentakan najo kawan, kawan namo, sangke batu yang suliang, pandu tuanyo nan eno, nan suko bagotong royong, ikanang samo diraso, dentakan najo kampuang, takana jo kampuang, indua ayah adia sadonyo, raso imbau den ulang, dentakan najo kampuang. Sekali lagi, takanan indua ayah raso
Dah, Ustazah cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.